Ada istilah yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Setelah mantap, kini muncul matang. Mantap adalah akronim dari makan tabungan, istilah untuk menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga harus menarik tabungan demi membiayai kebutuhan sehari-hari. Adapun matang merupakan singkatan dari makan utang. Matang juga mewakili kondisi ekonomi warga yang sulit sehingga memaksa mengambil utang guna mencukupi kebutuhan harian. Gambaran matang yang kian merebak terlihat dari angka pinjaman masyarakat yang meningkat. Pada saat yang sama, tren belanja masyarakat masih tumbuh. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga tidak lagi mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dari pinjaman alias berutang. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mencatat total saldo pinjaman yang mencakup pinjaman daring atau pindar, kartu kredit dan pay letter, baik dari perusahaan pembiayaan non-bank maupun perbankan, telah mencapai 160,7 triliun rupiah per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Pindar memiliki porsi terbesar dengan saldo 103,7 triliun rupiah atau sekitar 54,3% dari total gabungan ketiga pembiayaan tersebut. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi ditorehkan oleh pembiayaan pay letter yang mencapai 42,04% secara tahunan. OJK juga mencatat pembiayaan oleh industri pegadaian pada Mei 2026 tumbuh sebesar 57,97% secara tahunan menjadi 163,27 triliun rupiah. Porsi terbesarnya disalurkan dalam bentuk produk gadai yang mencapai 137,2 triliun rupiah atau 84,03% dari total pembiayaan. Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda berpendapat fenomena tersebut tidak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketika pendapatan berkurang, masyarakat masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan berutang. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang terdampak PHK pada Juni 2026 mencapai 19.530 orang. Angka ini melonjak hingga 23 kali lipat dibandingkan periode Mei 2026 yang sebanyak 829 orang. Nailul mengingatkan kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah lantaran data tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan memburuk. Jika tidak tertangani dengan baik, dampaknya akan merembet ke ranah sosial seperti meningkatnya angka kejahatan. Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syarifuddin Karimi berpendapat, data tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga tetap berbelanja bukan semata-mata karena pendapatan real menguat, melainkan karena sebagian kebutuhannya ditopang oleh pinjaman. Pola ini dapat menjaga konsumsi dalam jangka pendek, tetapi menambah beban cicilan pada bulan-bulan berikutnya. Apabila pendapatan real tidak naik cukup cepat, rumah tangga akan menekan konsumsi berikutnya, menunda belanja sekunder, mengurangi tabungan darurat, atau masuk ke pinjaman berulang. Dengan kata lain, daya beli masih belum pulih.